Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita, di sini saya tim dari Network Software House. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial simulasi untuk input stok awal tahun 2020. Intinya di sini kita menggunakan menu transaksi persediaan masuk, namun ada syarat-syarat yang harus dipilih nantinya. Oke, langsung kita coba. Sebelumnya, jangan lupa kita login dulu di alamat yang sudah diberikan, yaitu sibaper.id/bondowoso/login.php. Oke, jika teman-teman sudah akses alamat ini, nanti teman-teman akan disuguhkan halaman login. Di sini kita isikan username dan passwordnya. Jika sudah memiliki akses untuk login, kemudian kita isi kode verifikasinya. Oke, teman-teman ya. Ini sudah tampil halaman beranda aplikasi Sibaper. Selanjutnya bisa kita pilih. Oh ya, kita kan ingin menginputkan bagaimana cara menginputkan stok awal tahun 2020. Jadi yang kita pilih adalah menu transaksi sebelah kiri, kemudian kita pilih persediaan masuk. Oke, di sini adalah kotak dialog untuk pencarian, searching. Ya, berhubung tidak ada data sebelumnya, maka tidak akan ada data yang tampil, data persediaan masuk yang tampil. Oke, kita langsung buat baru bagaimana cara input stok awal tahun 2020. Kita tambah persediaan masuk di bawah sini. Nah, yang perlu diingat teman-teman, untuk input stok awal tahun, yang perlu diingat ya, kita bicara tahun 2020. Tanggal terima itu harus tanggal 1 Januari 2020. Oke, 1 Januari 2020. Seperti biasa, OPD-nya kita pilih sesuai dengan OPD kita. Lalu, kegiatannya misalnya, kita coba penyediaan administrasi perkantoran. Kegiatannya, oke. Selanjutnya jenis dokumen. Nah, ini yang penting juga. Jenis dokumen kita harus pilih mutasi saldo awal. Setelah jenis dokumen dipilih, kemudian sumber dana. Sesuaikan dengan apa yang mitra Network kerjakan. APBD kabupaten misalnya. Selanjutnya tanggal dokumen. Tanggal dokumennya harus terhitung tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ingat, kalau tadi kita untuk tanggal terimanya adalah 1 Januari 2020, tanggal dokumennya harus belum itu atau 31 Desember 2019. Sorry. Kita pilih 2019 Desember. Oke. Tanggal dokumennya 31 Desember 2019. Nama dokumen di sini. Nomor dokumen sesuai dengan berita acara stock of name ya. Misalnya saya isi misalnya ya. Misalnya begini nomor dokumennya. Ini disesuaikan dengan berita acara stock of name dari mitra Network yang sedang dikerjakan. Nah, ini uraian dokumennya bisa kita kasih begini. Berita acara stock of name. Nah, begini untuk uraian dokumennya. Kemudian jangan lupa jika ada file dokumennya, buktinya bisa kita upload di sini ya. Kita pilih. Nah, berhubung saya ini sebagai contoh, jadi saya tidak sertakan. Nah, nanti buat mitra Network yang sedang menginputkan jangan lupa dimasukkan juga upload dokumennya. Baik, pemberinya.
kita pilih pemberinya siapa, misalnya. Ini disesuaikan dengan kegiatan yang mitra numeric kerjakan. Keterangannya boleh diisi atau tidak diisi, sama saja. Nah, kemudian detail barang masuknya kita pilih di sini. Spesifikasi bisa kita isikan mereknya. Rekening accrual-nya kita pilih, belanja alat terus kantor. Untuk menggeser ke sebelah kanan, kita bisa tekan tombol Shift di keyboard, kemudian kita scroll ke arah bawah. Begini teman-teman ya. Oke, kategorinya baik, kuantitinya 100 misalnya, satuannya rim, harga satu rimnya misalnya 23.000. Gini. Jika sudah, misalnya ada 2, kita tambahkan, kalau tadi A3, sekarang saya nambah lagi kertas A4. Oke. Rekening accrual-nya sama. Kemudian kategorinya baik, kuantitinya ini 200 misalnya. Satuannya kita pilih rim. Harga satu rimnya misalnya 20.000. Nah, ini misalnya teman-teman ya. Oke, jika dirasa sudah selesai, kemudian kita tambah. Jangan lupa kita tambah. Oke, data akan masuk, teman-teman ya. Data sudah berhasil disimpan. Ada notifikasi di atas, di pojok kanan atas, sukses berhasil tambah data. Oke, misalnya teman-teman akan mau mengedit ya, memperbarui. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Di tombol plus ini. Di sini ada data detailnya. Nah, misalnya ada dari sini yang ingin diperbarui atau ditambahkan. Bisa, misalnya teman-teman bisa edit. Jadi di sebelah kiri atas ini ada tombol edit ya. Kita bisa klik ini. Nah, namun yang bisa diedit jika sudah tersimpan datanya, yang bisa diedit ada beberapa, tidak semuanya kolom bisa diedit, teman-teman ya. Nah, kayak seperti ini, jenis dokumen, sumber dana ini bisa diedit. Artinya kolom-kolom yang aktif itu bisa diedit. Nah, seperti ini. Kayak kita lihat detail persediaan masuk itu yang bisa diedit hanya bagian quantity saja. Ini kita bisa edit. Misalnya bukan 100 tapi 200 misalnya gitu. Kemudian kita mau tambahkan ini kertas F4. Kertas foto misalnya. Sinar Dunia mereknya. Kuantitinya misalnya 50. Kemudian satuannya lembar. Misalnya gini. Kita beli 50 lembar misalnya. Harga satu lembarnya misalnya ada di angka 2.000 rupiah. Oke. Nah, jika dirasa sudah oke, jangan lupa kita simpan. Nah, update berhasil, ada notifikasi update berhasil. Kita cek di sini. Oke, kertas foto masuk. Gini teman-teman ya. Kemudian di sini muncul juga totalnya, total belanjanya berapa gitu. Nah, ini tutorial tentang bagaimana cara menginputkan stock opening awal tahun ya. Putasi saldo awal, artinya input stok awal tahun 2020. Tadi yang perlu ditekankan,
Untuk tanggal terima harus terhitung tanggal 1 Januari 2020, namun untuk tanggal dokumen sebelumnya. Artinya kita bisa buat 31 Desember 2019 gitu. Terus jenis dokumennya adalah mutasi saldo awal. Jenis dokumennya mutasi saldo awal. Kemudian nama dokumennya atau uraiannya tadi itu kita bisa isikan dengan nama, berita, acara, stok, opening. Nah, untuk lainnya kolom-kolom lain mengikuti kegiatan yang teman-teman kerjakan. Begitu. Baik, terima kasih. Itu saja bagaimana tutorial simulasi untuk input stok awal tahun 2020. Jika ada pertanyaan, jangan lupa hubungi grup WhatsApp kami. Ketik aja di sana, nanti kami akan balas, akan support. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.